Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mohon maaf teman-teman dari yang kemarin. Mungkin nanti kita cari waktu, terutama untuk komunitas ya. Bisa waktunya nanti kita menyesuaikan, terutama di bulan Ramadan. Apakah nanti digeser waktunya ke sore? Ya, mungkin bisa sore pukul berapa ya? Pukul setengah empat atau jam 4 lah. Kita pindah waktunya sore, ngebuburit. Kemudian yang kuliah paginya mungkin nanti kita bisa di ba'da sahur lah ya. Nanti insya Allah kita bisa belajar supaya malamnya itu tarawih nggak terganggu gitu ya. Malam tarawih nggak terganggu. Jadi teman-teman masih bisa beribadah di bulan Ramadan, tapi program kita bisa berjalan. Baik, kita masuk ke manajemen. Walaupun saya ngambil soal dari soal uji kompetensi, tapi pada prinsipnya sama, di mana-mana nilainya sama ya. Sama untuk hitung-hitungan misalnya yang hitung bor, menghitung kebutuhan eh, jumlah manusia atau jumlah perawat di ruangan nanti kita bahas di kuliah pagi. Kalau sekarang di kuliah malam kita membahas tentang soal saja ya. Ya, gitu ya untuk bulan Ramadan berarti kita pukul 4 mulai belajar ya, pukul 4 mulai belajar jumnya, tapi soalnya biasa saya sebelumnya supaya malamnya kita bisa fokus untuk ibadah Ramadan. Jadi walaupun waktu Indonesia Barat masih ada waktu untuk mencari tajil ya. Setuju ya teman-teman seperti itu untuk bulan Ramadan. Ini baru buat Alintia yang setuju. Baik, mulai. Kita mulai. Walaupun untuk yang, oh ya, pemberitahuan sekaligus. Untuk yang gelombang kuliahnya atau gelombang 2 yang masuknya Februari, kita saya anggap hitungnya dari mulai bulan besok ya. Jadi Anda masih punya bonus banyak. Oke, kita mulai teman-teman di manajemen ini biasa yang banyak keluar itu ya seperti ini. Metode asuhan keperawatan yang biasa keluar loh ya. Metode asuhan keperawatan kalau menghitung bor itu tidak terlalu banyak. Kalau di UKOM, manajemen itu hanya 10. Tapi kalau di P3K mungkin manajemen hanya 2 atau 3 saja. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Tapi ya namanya ini kita harus paham ya. Harus paham apa yang dimaterikan. Jadi sekali lagi jangan pernah menghafal soal karena soal itu banyak. Baik, nomor satu, silakan jawaban Anda apa? Prakarya 22, bor 60%, ketergantungan, total care 4, 6, parsial 6, ruangan bentar metode asuhan perawatan yang tepat. Ini di mana ini? Jumlah tenaga, karya. Ayo, di mana teman-teman? Jawabannya gimana jawabannya? Ini masih di rumah sakit, jadi ada perhatian. Baik, kita lihat. Kalau kita lihat komposisi seperti ini, triknya ya nanti di kita lihat ada di sini adalah
Ada perawat, ada D3-nya, kemudian ada tenaga kesehatan lainnya, ada pekaryanya. Kita tidak bisa menggunakan primer. Berarti yang kita gunakan adalah trim. Ya, fungsional nggak bisa ya, nggak bisa digunakan fungsional itu. Kenapa harus tim? Karena di sini ada ini nih, ada tiga pekarya kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan murni hanya perawat saja. Tapi ada tenaga kesehatan lainnya, maka kita harus menggunakan secara tim. Nah, kemudian nomor dua, seorang perawat bertanggung jawab merawat pasien dengan akut myocardial infarction atau AMI ya. Saat kondisi pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi, makan dan minum sendiri. Ambulasi dengan pengawasan, tanda pita di setiap pergantian shift. Apa tingkat ketergantungan menurut Douglas? Nah, ini nanti kita bahas di teori. Nanti apa ya, ketergantungan parsial, berapa jam, itu perasaan sudah saya buatkan ya. Dan di sini pasiennya menunjukkan mampu mandi, makan, minum sendiri, hanya butuh pengawasan. Berarti di sini adalah minimal care. Minimal ya, minimal care. Gitu ya. Kemudian nomor tiga. Nah, seorang peruangan medika bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian. Nah, oh ya, saya katakan apa saya jelaskan lagi di tingkat ataupun apa di ujian ada yang harus teman-teman pahami ya, harus ada teman-teman pahami terkait dengan tahapan dari fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen itu yang gimana? Yang planning, organizing, itu yang harus teman-teman pahami. Silakan nomor tiga, silakan teman-teman. Oke, ya. Biasanya tahapan yang pertama kita lihat ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan interest, ya. Tahapan interest. Tahapan interest adalah di mana bahwa pada tahapan ini tidak termasuk dalam teori perubahan Lewin, ya. Ini tidak termasuk ya. Untuk D3 didengerin aja lah ya. Biasanya interest digunakan metode perubahan perilaku seperti tahap di mana seorang mulai tertarik pada perubahan. Jadi interest itu baru dia uh, tertarik akan perubahan. Kemudian yang kedua ada tahapan moving. Moving itu merupakan tahap kedua dari teori Levin ya. Biasanya membangun ya, di dalamnya masih membangun kesadaran. Biasanya dilakukan oleh eh, masih mendapatkan supervisi dan pelatihan, itu tahap moving. Ya, di sini kebaruan telah melakukan beberapa inovasi sambil melakukan pelatihan dan pelaksanaan supervisi. Itu tahap moving. Jadi sebenarnya sudah terjawab ya. Tahapannya adalah tahapan moving. Kemudian yang kedua, yang ketiga, refreezing. Refreezing adalah mempertahankan kebiasaan baru ya. Jadi sesuatu diterapkan sebagai kebiasaan baru. Kemudian tahapan awareness adalah tahapan kesadaran. Kemudian tahapan unbreathing adalah tahapan menyadari akan kepatuhan perawat gitu ya. Kemudian mencuci tangan melalui melakukan. Jadi kalau yang bedanya
antara tahapan moving, moving itu mulai diimplementasikan, mulai menerapkan kebiasaan. Jadi baru di awal-awal moving itu, tapi kalau yang unfreezing itu sudah menjadi sudah masuk kepada perubahan. Jadi sudah ada kepatuhan. Jadi kalau moving itu di awal, kalau unfreezing itu sudah ada perubahan. Jadi di awal perubahan adalah moving, kalau unfreezing itu sudah bergerak. Coba kita masukkan ke jawaban apakah moving atau unfreezing. Nah, di sini evaluasi terhadap pengendalian infeksi dapatkan bahwa lama hari perawat bertambah akibat perawat luka yang kurang optimal karena kurangnya kepatuhan pelaksanaan melakukan cuci tangan. Kepala ruangan telah melakukan berbagai inovasi, salah satunya melaksanakan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi terhadap tindakan tersebut. Apa perubahan yang sudah dilakukan di ruangan tersebut? Berarti kalau sudah dilakukan, kalau tadi yang moving itu baru dilaksanakan, kalau ini kan sudah dilaksanakan, maka masuknya itu ke harusnya ke unfreezing, harusnya ke unfreezing. Kenapa nggak bisa ya? Harusnya ke unfreezing di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor selanjutnya. Nomor 4. Silahkan teman-teman. Nomor 4. Kita coba perhatikan. Nomor 4. Kita lihat simbang terima kemerahan lokal simbang input 3 hari. Ketua tim mengingatkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Disarankan berarti dia sebagai controlling. Kenapa? Karena dia mengingatkan. Ketua tim mengingatkan anggotanya. Berarti itu termasuk ke controlling. Kemudian nomor 5, silahkan. Silahkan nomor 5 teman-teman. Nomor 5. Nomor 5, kepala SU mendapat laporan dari perawat lain bahwa banyak perawat yang tidak melaksanakan sesuai dengan azas perawatan dan ada beberapa perawat sering terlambat datang karena merasa tidak cocok dengan teman satu shift dalam melaksanakan dinas ruangan. Kepala ruangan bermaksud ingin membicarakan hal tersebut kepada kepala ruangan, kepala bidang keperawatan. Pertanyaannya, apakah langkah yang harus dilakukan oleh kepala ruangan? Ya, ayo, nomor 5. Nomor 5, kira-kira apa? Kalau ada dengan jawabannya ya, dengan alasannya. Bahwa pada saat kita melakukan laporan, maka yang harus kita lakukan adalah apa sih masalahnya? Jadi kita harus dasarnya dulu. Jadi apa yang harus kita siapkan adalah bertanya tentang apa masalahnya. Ya, jadi kita langsung kepada orang yang bersangkutan, bukan informasi. Ya, betul. Mengumpulkan informasi bisa dari mana saja, tapi lebih efektif kita langsung dengan orangnya supaya nggak kena gosip gitu ya, kena gosip. Kemudian nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6, silakan. Nomor 6.
Kepala ruangan umum menjalankan supervisi mengenai pendokumentasian hasil perawatan kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Pada saat supervisi, terdapat hanya menuliskan masalah perawatan yang dialami pasien dalam penulisan diagnosis perawatan pada lembar hasil keperawatan yang di ruangan. Pertanyaan apakah yang harus dilakukan? Nah, berarti ini harus menjalankan sesuai dengan satuan acara ya konsultasinya. Nomor 7 ini sering muncul yang kayak gini nomor 7. Silakan. Nomor 7 untuk materi pembeda dari apakah primer, pelaksana, supervisi dan lain sebagainya kayak gitu tipe-tipe dalam perawatan atau metode dalam asuhan keperawatan. Perasaan sudah ada di materi pokok ya. Silakan coba cek. Kalau belum ada nanti saya share. 7, silakan 7 teman-teman. Nomor 7 jawabannya apa? Menjelaskan secara singkat, mandiri, tindak-tindak kolaboratif sudah dilakukan, menyampaikan perkembangan pasien kepada perawat lain dengan tertulis dan lisan saat simbang terima. Tugasnya primer atau tugas pelaksana? Lengkap. Fokus menjelaskan. Ya, silakan. Yang lainnya teman-teman. Kalau primer dia bertanggung jawab terkait asuhan perawatan dari awal sampai akhir. Kemudian pelaksana memberikan asuhan keperawatan, tugas mandiri kolaborasi itu adalah bagian dari pelaksana. Supervisi mengawasi, memastikan pelaksanaan asuhan sesuai dengan standar kepala ruangan, manajemen terkait dengan manajemen, kalau perawat pengganti memberikan asuhan kepada ketika yang utama berhalangan. Jadi kalau begitu jawabannya apa tadi teman-teman? Perawat pelaksana ya. Beda ya. Kalau primer itu bertanggung jawab merencanakan, mengevaluasi, mengimplementasikan, mengevaluasi. Kalau melakukan itu adalah tindakan dari eh, perawat yang eh, perawat pelaksana. Kenapa di sini? Di sini dari mana? Di ini tindakan lengkap, tindakan kolaboratif, menyampaikan perkembangan. Itu bagian dari perawat pelaksana. Perkembangan tapi bukan evaluasi ya. Nomor 8. Nomor 8. Ayo nomor 8 apa? Silakan nomor 8. Kadang-kadang di keluar juga di ujian yang ronde keperawatan. Nah, kalau membahas masalah pasien, peningkatan kualitas, itu adalah bagian dari ronde di bed pasien. Kalau misalnya ronde di tim perawat, diskusi tanpa melibatkan pasien. Kalau di sini diskusi di depan pasien yang nomor 1. Coba kita lihat. Perawat menjelaskan, ronde menggali kebutuhan menjadi terjadi pada pasien dengan metode asahan tersebut melibatkan pasien. Melibatkan pasien berarti ada pada ronde pada bed pasien. Kalau ronde pada tim perawat itu tanpa melibatkan pasien ya.
Baik, nomor 9. Nomor 9. Ini sering muncul kayak gini nih. Dan di D3 pun sering keluar yang soal-soal kayak gini. Nah, silahkan nomor ini apa jawabannya? Nomor 9. Silahkan nomor 9. Seorang kepala bidang keperawatan sedang menyusun kebutuhan. Ada ruang saya. Kebutuhan ini akan banyak memerlukan perawat baru dikarenakan sudah mendekati pensiun. Berarti menyusun, kalau menyusun berarti ke perawat baru, berarti ada perencanaan. Kenapa kalau staffing? Kalau staffing itu lebih cenderung kepada pembagian kekuasaan, pembagian eh, apa ya tugas staffing itu. Kemudian nomor 10 silakan teman-teman. Nomor 10 silakan nomor 10 teman-teman. Nomor 10 silakan nomor 10. Nomor 10. Apa yang nomor 10? Coba cek. Metode asuhan, mendapatkan tugas baru dari rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti pelatihan manajer. Sebagai kepala ruangan, tugas didelegasikan kepada staf. Ah, tugas didelegasikan kepada staf itu adalah delegate ya. Apa aspek terpenting yang harus diperhatikan? Berarti nomor 10 adalah kalau Anda mau mendelegasikan bahwa Anda harus memastikan bahwa staf itu kompeten. Pastikan staf itu kompeten. Jangan sampai Anda mendelegasi kepada orang yang tidak kompeten. Baik, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Pak, 7, 7, 6, 6. Baguslah 7. Udah ada yang 7. Nomor 11, silakan. Nomor 11 teman-teman. Konflik loyalitas terhadap keperawatan atau pasien. Apa itu nomor 11? Perawat manajer di ruangan ASU selalu merasa memiliki konflik, berarti intrapersonal ya. Konflik di antara individu maupun kelompok ya. Intra kan di antara orang-orang itu ya. Nah, ini jawabannya konflik. Kemudian nomor 12, visi Rumah Sakit Yohanes menjadi pelayanan kesehatan mengutamakan kualitas mutu, di mana tersebar seringkali terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan yang cepat sehingga seringkali menimbulkan konflik. Konflik apa yang dirasakan orang tersebut? Konflik apa nih? Konflik apa nih? Di mana seringkali, oh ada seringkali ya. Kalau seringkali berarti memang laten ya. Coba. Kalau bedanya, coba kita lihat ya.
Apakah konfliknya konflik apa? Konflik laten muncul karena keterbatasan sumber manusia, perubahan cepat, perbedaan kepentingan, itu adalah laten. Interpersona antar individu, ya. Kemudian intrapersona di antara dua individu yang berbeda. Kemudian konflik kelompok, kelompok dalam organisasi antar perawat tentunya di antar perawat. Jadi kalau ini apa konflik laten itu karena ketidakseimbangan dalam organisasi, sumber daya manusia, dan perubahan cepat itu adalah konflik laten. Jadi jawabannya adalah konflik laten. Nomor 12. Silakan nomor 12. Pengelolaan konflik masih 13 ya. 13. Ini 13. Silakan. 13 silakan kan teman-teman. Oke, 13 silakan. 13. Nah, kita lihat di 13 poinnya adalah uh, sangat baik selalu mendapat pujian, diminta membantu di ruangan kandungan. Dia tidak menyetujui karena dia merasa tidak cukup memahami keperawatan maternitas. Nah, berarti konflik strateginya adalah negosiasi, guru harusnya ya. Kenapa harus negosiasi? Coba teman-teman coba. Di negosiasi adalah kita dapat melihat perbedaan, ketidaksepakatan dalam lingkungan kerja. Ya, misalnya mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Jadi negosiasi. Kalau argumentasi biasanya seperti dan kalau ada konflik dan sifat kemudian kita menggunakan argumentasi biasanya memperburuk ya konflik itu sendiri. Kalau win-lose solution biasanya kita mengalah. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Kalau konflik sudah ya, kalau pihak perawat langsung gua enggak. Jadi jawabannya adalah lebih cenderung kepada ada dinegosiasikan. Kalau ada bermasalah maka itu perlu dinegosiasikan. Kalau di argumen biasanya lebih cenderung satu arah argumen itu ya. Nah, nomor 14 silakan. 14 silakan. Ya, karena kita nggak mungkin semuanya selesai. Nanti saya buatkan materi termasuk materi yang kemarin juga belum dikasih ya, yang sudah ditandain. Nanti saya coba buat pembahasannya dari masing-masing jawaban supaya Anda bisa digunakan untuk belajar ya. Di sini apa di sini? Di ruangan anak, kalau di anak jelas tidak boleh eh, membuat anak trauma, maka tindakannya adalah melayani dengan traumatic care, traumatic care. Ya. Kemudian nomor 15, silahkan ruang sehingga pelaksanaan jadwal uraian masing-masing pada termasuk pilar MPKP. Nah, ini pilar MPKP nanti kita baca dibahas di teori ya. Isi aja dulu, nanti kita bahas di teori kok. Ada teorinya, nanti ada penjelasannya yang saya buat untuk Anda. Santai saja.
Pilar satu adalah visi misi ya model. Pilar dua struktur organisasi sistem dan lain sebagainya. Jadi di pilar ini adalah pilar nomor dua, sistem sistematis ya struktur ruangan ya jadwal dan lain sebagainya itu pilar dua. Kalau pilar satu itu visi misi. Nanti penjelasannya menyusul ya, menyusul saya buatkan catatan untuk Anda. Nomor 16, silakan nomor 16. Nomor 16, silakan. Jangan khawatir, karena kayaknya tricky ya. Sulit memahami ya, manajemen. Kemarin ada yang bilang, saya kalah di manajemen. Yang tricky banget manajemen, itu harus benar-benar paham. Tapi nanti saya buatkan ulasannya lah untuk Anda. Setuju, setuju, dibikin catatan. Daripada pusing. Gitu. Silakan nomor 14. Nah, di sini suatu salah seorang pernah melakukan suatu kesalahan sehingga tidak bisa memberikan hukuman bagi orang tersebut semata-mata agar peran profesional tetap terjaga. Maka ini yang memberikan Karu yang membuat ini. Berarti kalau Karu memberikan hukuman ke anak buahnya adalah pendekatannya adalah pendekatan manajemen sehingga jawabannya adalah manajemen approach. Ya, approach. Ya, nomor 16. Nomor 17. Silahkan. Sebar pernah kita bahas, tapi nanti kalau misalnya belum paham, nanti kita bikin lagi khusus bagi yang baru datang ya, bergabung. Walaupun ininya apa videonya saya share di grup nanti ya, supaya Anda tidak yang ketinggalan bisa melihat materi sebar, apa saja yang ada di sebar, harus bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian nomor berapa ini? 7, ya 17 ya. Ya, nomor 17 pada saat kita cek Puri bahwa operan dilakukan sebelum menggunakan secara optimal. Masih menggunakan POM situasi pasien, pre-komplen dan post-komplen oleh ketua tim sudah dilaksanakan. Dari di atas pasti yang harus diberikan adalah ya ini benar. Harus ada POM-nya, POM sebarnya. Masih ingat POM sebar apa saja? Apa saja yang ada di sebar? Situation, background, A-nya apa? A dan R apa? R-nya rekomendasi, A-nya masih ingat? Masih ada yang ingat ya. Saya ingat katanya. Baik, nomor 18 silakan teman-teman. Ini pasiennya apa? Mengundang ke ruangan, rapat kepada menetapkan menyamakan visi, misi, keperawatan yang baru. Berarti perencanaan, visi, misi. Nah, itu sudah perencanaan. Target, sasaran, itu adalah bagian dari perencanaan. Kemudian nomor 19. Apa fungsi manajemen yang dilakukan? Menyampaikan uraian tugas kepada perawat baru dan kepada masing-masing stafnya. Berarti orang tugas, kalau uraian tugas dan staf baru itu namanya pengorganisasian. Lebih ke pengorganisasian. Kemudian nomor 20.
Nah, 20 yang ini yang sering keluar nomor 20. Ayo. Kalau nomor 20 saya diam dulu nih. Nomor 20 saya diam dulu karena ini sering keluar. Di D3 juga ada kadang sering keluar. Di S1 juga apalagi. Nomor 20. Nomor 20. Kalau dia yang membuat sendiri otokratik ya. Tanpa melibatkan orang lainnya otokratik lah. B. Kenapa? Dia mengadakan rapat, kemudian menunjukkan rencana. Oh, ini tanpa tanpa berdiskusi ya untuk autokratik ya autokratik. Kalau demokratis memberikan masukan. Kalau ini sebagai tambahan dia meminta melaporkan bukan memasukkan. Kalau misalnya minta masukan itu demokratis. Tapi kalau melaporkan aja. Gak usah banyak ngobrol gitu. Melaporkan. Baik, 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? Silakan. Cek. 5. Oh, benar 5. Ya, bagus, bagus teman. 10 dari 50% ya. Nomor 21 silakan. Nomor 21. Nomor 21. Kegiatan, tugas, tanggung jawab masing-masing tadi sudah menetapkan tugas tanggung jawab masing-masing kan sudah ada penjelasan. Ini bagian dari organizing. Kemudian nomor 22, silakan nomor 22. Di sini nomor 22 penyakit dalam beberapa kegiatan rapat direktur dan lain sebagainya harus mengikuti rapat rutin bulanan. Apa kemampuan? Kemampuan adalah yang harus diperlukan dengan banyaknya waktu, banyaknya kegiatan, maka pengelolaan waktu yang efektif. Nomor 23, silakan nomor 23. 23 tergantung klaim memerlukan perawatan 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya, 3 sampai 4 jam. Nomor 23 ayo bisa keluar tuh nomor 23. Nomor 23 3 sampai 4 jam. Self-care sendiri ya, hanya tanah pita aja. Kalau total semua dikerjakan sendiri. Kemudian parsial, bantuan beberapa aktivitas tapi masih bisa melakukan mandiri. Bisa 4 jam ya, 4 jaman. 4 jam. Jadi jawabannya kalau intensif ya udah sama dengan total care. Parsial ya. Bersiap, bersiap. Dua-dua jawabannya. Pola waktu yang efektif. Oh ini belum di ini. Bentar. Dua pengelola waktu yang efektif. Kalau ini parsial. Kemudian nomor 24 silahkan. Dalam perawat, evaluasi pihak manajemen diterapkan sebagai perawat berprestasi di rumah sakit. Manajemen rumah sakit memberikan penghargaan dengan memberikan fasilitas keluarga selama seminggu. Bentuk penghargaan yang diberikan rumah sakit adalah nomor 24 apa? Suruh jalan-jalan. Kalau ini adalah kompensasi tidak langsung ya. Kompensasi langsung atau apa itu jawabannya? Coba cek teman-teman.
Kalau motivasi ya, motivasi yang obrol-obrol. Kalau motivasi, penghargaan non moneter itu bukan uang ya, pembelian, tapi berupa uang maupun penghargaan berkompensasi perawat dapat diberikan dalam berbagai bentuk, beruang maupun non uang, penjelasan masing-masing. Kalau yang sosial itu apresiasi, dukungan dari rekan kerja atau organisasi, sertifikat, penghargaan, dan lain sebagainya, ucapan selamat. Motivasi langsung tidak sesuai ya, karena liburan. Kompensasi langsung, biasanya kompensasi langsung berupa gaji insentif. Itu kompensasi langsung. Tapi kan liburan ini tidak sesuai dengan bukan liburan langsung. Kompensasi non moneter bentuk fasilitas atau hadiah yang bernilai, ya. Bukan monet, bukan uang ya. Paket ke luar negeri itu non moneter, non moneter ya. Berarti ini jawabannya non moneter. Paketnya non moneter. Kalau tidak langsung ya diberikan pada pasien, pada orang yang secara tidak langsung diberikannya, nanti disimpan dulu gitu ya. Kemudian nomor 25. Nomor 25 silakan apa jawabannya teman-teman? Nomor 25 lihat di sini manajerial sangat sibuk. Ada dua undangan, mempunyai tanggung jawab bidang untuk membimbing staf di bawahnya. Kelihatan orang kepala bidang agar setiap tugas menjadi dapat dilaksanakan. Pendelegasian ya, karena dia sibuk dengan beberapa tugas, maka yang harus dilakukan adalah pendelegasian dalam waktu bersamaan ya. Semua delegasi aja, masa harus dibagi dua badannya. Bisa. Delegasi itu ada hanya delegasi itu adalah authority ya, otoritas yang didelegasikan, bukan responsibility. Responsibility itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab tetap ada orang yang punya tugas, pada yang punya jabatan. Tapi kalau yang uh, tanggung jawabnya, tapi kalau otoritas boleh diberikan pada siapapun. Tentu Anda bisa mendelegasi sebagai perwakilan dan rapat manajemen. Karena bos Anda tidak ikut. Tanggung jawabnya itu ada di bos Anda, tapi Anda hanya menjalankan otoritasnya saja. Itu saja. Kemudian nomor 27, 26, 26. Silahkan 26. Dia langsung dia mengenai pelaksanaan suatu perawatan, suatu perawat sedang melaksanakan oh bimbingan ya, berarti dia supervisi langsung. Langsung itu ya langsung dia pada saat orang bekerja diliatin ya. Kemudian nomor 27, nomor 27 silakan teman-teman. Nomor 27 PPOK atau DPOK tuh. Nomor 27, laporkan di POWI. Setelah dilakukan operan disepakati akan dilaksanakan ronde keperawatan terhadap satu pasien karena masa perawatan terlalu lama. Sebagai yang paling penting disiapkan sebelum masa ronde adalah mau nggak dianya dilakukan ronde keperawatan, mau nggak? Nomor 27, nomor 27. Ayo nomor 27 silakan teman-teman. Nomor 27 silakan.
Kalau untuk perawatan, diskusi ya dengan tujuan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Tentu yang harus harus yang efektif adalah menyiapkan langkah pasiennya apa, menentukan pasien, kasusnya apa. Jawabannya adalah B atau C. Ayo, B atau C, B atau C, B atau C teman-teman. Harus diberikan dulu inform konsen kan inform konsen. Nah, peran berarti ronde perawatan satu pasien kan merasa masa perawat. Enggak harus di sini kok. Jadi imam konsen itu karena dia terlalu lama maka lebih cenderung ke sini. Apa yang kalau imam konsen enggak karena tidak ada tindakan yang akan dilakukan. Tindakan yang dilakukan, tindakan keperawatan jarang dengan menggunakan pohon. Tapi pada saat mau dilakukan, salah satu karena terlalu lama, ya maka berarti kita harus menentukan pasiennya siapa, kasusnya, topiknya. Oke, nomor 28. Nomor 28, ayo, nomor 28. Nomor 28 silakan. Nomor 28. 28, 6 pasien. Meskipun ada pembantunya, ya namanya ada minta pembantu, berarti pasiennya harus metodenya adalah didelegasikan. 29, silahkan. Nomor 29, silahkan teman-teman. Peran seorang menyiapkan perawatan, pelaksanaan, tiba-tiba alat-alat menyiapkan pasien dan melakukan pengecekan nama pasien dan lain sebagainya. Perawat juga melakukan persiapan lingkungan sebelum tugasnya. Kepala perawatan mendampingi pekerjaan perawat saat pemasangan infus. Berarti supervisi keperawatan, mendampingi loh ya. Tadi sudah sering bolak-balik, cuman tidak ditanyakan aja. Kau mungkin survei kan? Nomor 30, ingat discharge planning diberikan pada saat pasien mau baru datang juga discharge planning sudah diberikan. Jadi ini apa yang dilakukan? Nomor 30. Nah, discharge planning ya. Nomor 30, nomor berapa itu? Daftar obat terus pulang ya. Lembaran discharge planning jawabannya ya. Sudah jelas. Baik. Dari 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Sisanya nanti saya buatkan catatan-catatan sehingga Anda bisa mendapatkan bacaan ya. Nanti saya buatkan catatan dulu. Dan untuk videonya besok ya. Videonya besok baru saya bisa share ke Anda. Masih di rumah sakit ini. Masih nunggu. 15, 8. Ternyata tricky ya. Kalau di KMB gak ada banyak yang benar. Kalau sekarang 15 paling banyak. Lumayan pusing ya. Baik teman-teman, masa kita sampai nomor 30 dulu. Nanti rekaman beserta catatan-catatan akan saya siapkan dulu supaya teman-teman bisa dibaca ya berulang-ulang. Terima kasih Kak Chandra. Nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.